Assalamualaikum, selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Kita bisa melihat adanya negara-negara seperti Suriah, Somalia, Sudan yang secara kenyataannya tingkat korupsinya sangat tinggi. Dan kita bisa melihat bahwasanya mereka sangat mudah diintervensi oleh negara lain. Sehingga disinilah permasalahan yang muncul masa diskusi sekarang, bahwasanya negara-negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi, permasalahan berupa korupsi sangat mudah untuk diintervensi. Dan apakah keadaan idealnya? Keadaan ialah ketika kita dapat menggunakan suatu mekanisme di mana korupsi tadi dapat turun, sehingga keadaan korupsi ideal tadi dapat tercapai, di mana korupsi dapat membaik, dapat turun, serta dana-dana yang harusnya disalurkan ke masyarakat dapat tercapai dan akan mencakup dua kategorisasi. Yang pertama ialah kesejahteraan masyarakat yang tercapai, serta kedua adalah produktivitas, sehingga keamanan dan pertahanan pun akan mudah untuk dicapai dan akan menghindari mereka dari intervensi negara lain. Sehingga kami bikin mekanisme berupa ketika karakter jujur dijadikan sebuah standar dalam menerima mahasiswa yang menyangkut dengan dua hal. Pertama ialah integritas sekolah dan integritas siswa. Kami percaya bahwa hal ini efektif dalam menurunkan angka korupsi, sehingga akan berdampak kepada kesejahteraan negara tersebut. Dan sebelum kami masuk kepada argumentasi kami ingin memberikan beberapa karakterisasi. Yang pertama mengenai korupsi. Korupsi adalah ketika suatu keadaan seseorang tersebut memakan uang rakyat, di mana kita maksud sebagai APBN. Namun kami percaya bahwasanya bukan hanya pejabat dan juga bukan hanya ketua-ketua lembaga hukumlah yang mempunyai kesempatan untuk bisa berkorupsi. Namun seperti halnya dokter yang mempergunakan dana BPJS dalam kehidupan mereka juga memiliki kemampuan ataupun memiliki kesempatan untuk bisa berkorupsi. Sehingga kami percaya bahwa semua sektor ataupun semua fakultas dalam kuliah yang akan menghasilkan berbagai macam pekerjaan, semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk bisa berkorupsi. Lalu selain mengenai indeks integritas sekolah, kami percaya bahwa sekolah-sekolah yang telah menerapkan mekanisme ini, maka hanyalah sekolah-sekolah tersebut yang diperbolehkan untuk dapat memberikan ataupun mendaftarkan siswanya untuk bisa masuk dalam perguruan tinggi negeri atau menjadi mahasiswa. Dan mengenai indeks kejujuran sendiri, ketika siswa tersebut tak apa secara akademiknya mungkin rendah ataupun secara akademiknya turun, yang penting adalah siswa tersebut memiliki nilai kejujuran yang akan kami jelaskan dalam mekanisme kami. Sehingga kami sebagai tim berita bertujuan untuk bisa menciptakan negara dengan 3 kategorisasi. Yang pertama ialah ketika korupsinya itu dapat turun, yang kedua adalah mendatangkan kesejahteraan, yang ketiga adalah ketika kesejahteraan tersebut dapat menghindari mereka dari intervensi dari negara lain. Sehingga kami memiliki dua pendirian di sini. Yang pertama ialah status quo bermasalah, sebagaimana kami menjelaskan dalam status quo dalam latar belakang kami. Setelah yang kedua ialah mengapa mekanisme ini efektif dalam menurunnya angka korupsi sehingga dapat menyelesaikan masalah di latar belakang kami. Baiklah, kami lanjutkan pada argumentasi kami mengenai mengapa mekanisme ini efektif. Sebelum kami menjelaskan mengapa mekanisme ini efektif, kami akan menjelaskan terlebih dahulu langkah-langkah bagaimana mekanisme ini dapat dilakukan. Bahwasanya kita sebagai pemerintah akan menggunakan indeks kejujuran ini melalui dua hal. Yang pertama integritas sekolah dan integritas siswa. Integritas sekolah sendiri kami menerapkan dan memaksa agar seluruh sekolah tersebut dapat menggunakan ataupun menerapkan mekanisme ini, sehingga seluruh sekolah itu akan mendapat ancaman jika tidak menggunakan ini, maka mereka akan susah ataupun akan sulit untuk bisa mendaftarkan siswanya dalam perguruan tinggi atau menjadi mahasiswa. Sehingga kami percaya bahwasanya hal ini dapat mencapai integritas sekolah tadi, bahwa keseluruhan sekolah akan mencoba untuk bisa menerapkan mekanisme ini. Lalu kami percaya bahwasanya mekanisme ini akan kami terapkan melalui seluruh tingkatan sekolah dari SD hingga SMA, di mana secara integritas siswa ini akan mencapai melalui dua hal. Yang pertama mengenai rapor akademik, yang kedua mengenai rapor karakter. Bahwasanya rapor akademik sudah di status quo sekarang, di mana rapor akademik ini digunakan untuk syarat naik kelas serta kelulusan. Namun rapor karakter ini kami bergunakan juga berupa karakter kejujuran, di mana rapor ini juga digunakan dalam syarat naik kelas serta dalam mendaftarkan diri dalam mahasiswa. Sehingga apa yang akan dimaksudkan dalam rapor karakter ini, bahwa rapor karakter ini berisikan mengenai kata-kata kejujuran, di mana masalah-masalah seperti kecurangan, keluar dari jam belajar ataupun cabut, ini akan dituliskan dalam rapor ini, di mana ada korelasi antara wali kelas serta guru bimbingan konseling. Dan kami akan menjelaskan selanjutnya mengapa sekiranya semua fakultas akan kami gunakan mekanisme ini keseluruhan. Bahwasanya kita bisa mengatur banyaknya fakultas sekarang, adanya hukum, adanya fakultas kedokteran, adanya fakultas-fakultas lainnya. Sehingga mengapa kami ingin menerapkan kepada keseluruhan, sebagaimana karakterisasi kami bahwasanya seluruh aspek sektor masyarakat, baik itu dokter, baik itu presiden, baik itu gubernur ataupun baik itu arsitek, semua itu memiliki kesempatan yang sama untuk bisa berkorupsi. Dan kami percaya bahwasanya ketika mereka memiliki nilai kejujuran, mereka akan dapat menghilangkan atau menurunkan tingkat korupsi ini di dalam kalangan masyarakat. Dan mengapa hal ini dapat diperbolehkan secara akademik? Kalian percaya bahwasanya 5 tahun untuk berkuliah itu sudah cukup untuk bisa membedakan mereka orang-orang yang mampu untuk bisa menjadi dokter dan mereka orang-orang yang tidak mampu untuk bisa menjadi dokter. Yang mana yang dapat terseleksi sendirinya ataupun yang mana yang dapat secara bagus dan lulus dalam kuliah tersebut. Dan kita bisa membedakan bahwasanya sekolah mengajarkan kita secara umum, materi-materi umum, di mana hampir keseluruhan pelajaran dipergunakan. Namun ketika kuliah kita hanya
belajar beberapa materi saja dan terkhususnya terhadap fakultas yang kita ambil. Misalkan kita hukum, kita mengambil fakultas hukum, ataupun dokter kita belajar tentang IPA, tentang biologi dan tentang kedokteran. Hal inilah telah menjelaskan bahwasanya mengapa keseluruhan dari fakultas ini dapat kita benarkan untuk diterapkan mekanisme ini. Dan selanjutnya beban bukti kami ialah kami ingin membuktikan bahwasanya mengapa kejujuran ini bisa menjadi sesuatu yang efektif. Di mana kita bisa mengetahui bahwasanya korupsi merupakan sesuatu yang curang. Di mana ketika dari SD hingga SMA kita dapat menerapkan mekanisme ini, bahwasanya dari SD kita merupakan anak kecil. Di mana anak kecil tersebut masih kosong dan masih belum terisi. Ketika sekolah mencoba untuk bisa mengisinya dengan sesuatu yang baik berupa kejujuran, prinsip kejujuran, dan sehingga ketika anak SD tersebut juga dari awal sudah diancam bahwasanya mereka tidak dapat naik kelas jikalau kejujuran mereka rendah, jikalau mereka membuat banyak masalah, sehingga mereka dari SD, dari kecil sudah dibiasakan untuk bisa bertindak jujur, sehingga ketika mereka SMA hingga mereka tamat SMA untuk bisa berkuliah selama 12 tahun tadi, mereka akan telah terbukti cukup jelas bahwasanya mereka selama 12 tahun itu apakah sudah dapat membiasakan kejujurannya ataupun belum, sehingga hal ini kemudian dijustifikasi oleh pemerintah ataupun menerima mahasiswa, di mana dari rapor tersebut dapat dibuktikan bahwasanya siswa ini baik ataupun tidak, ataupun jujur atau tidak. Dan kami menerapkan ataupun menekankan di sini bahwasanya nilai kejujuran yang harus ditetapkan oleh penerimaan mahasiswa ialah 8 hingga 10 nilai. Mengapa? Karena hal inilah membuktikan bahwa mereka sangat jarang untuk bertindak tidak jujur di sini. Dan kami percaya bahwasanya dari SD hingga SMA dalam 12 tahun tersebut sudah sangat membuktikan bahwasanya mereka adalah seorang yang jujur. Sehingga pada akhirnya kita dapat menghasilkan pemerintah atau pemimpin-pemimpin yang sekiranya itu mampu sejarah hukum, di mana mereka dapat berkuliah hukum dan dapat belajar dalam fakultas hukum tersebut selama 5 tahun, dan itu sangat terbukti. Mengapa? Karena dalam bagian dalam fakultas tersebut sudah khusus serta sudah tidak lagi umum, sehingga mereka dapat memfokuskan diri dalam segi hukum, dalam pemerintahan, sistem negara dan lainnya. Di selain mereka juga dapat mampu dan membiasakan diri untuk bisa berkata jujur, di mana kata tersebut telah mereka implementasikan selama 12 tahun, sehingga sangat susah atau sangat sulit bagi mereka untuk bisa menilai kata jujur dari diri mereka apapun ancamannya. Sehingga pada akhirnya akan tercapainya pemimpin-pemimpin yang anti korupsi, di mana dari pemimpin ini akan pertama korupsi tadi akan turun, di mana pemimpin yang korupsi tadi akan tergantikan dengan pemimpin yang anti korupsi. Dan di sisi lain APBN akan dipublikasikan ataupun dialokasikan ke seluruh sektor, sehingga kesejahteraan tadi akan tercapai, di mana dana tersebut dapat dipergunakan untuk pertahanan keamanan serta menghindari yang namanya intervensi. Sehingga kami sebagai tim pemerintah sudah menjustifikasi mengapa mekanisme sekiranya ini efektif serta dapat menyelesaikan permasalahan kita dalam latar belakang kami mengenai korupsi serta intervensi negara lain. Sehingga kami bangga sebagai pemerintah.